Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, shalom, shalom. Selamat sejahtera untuk sahabat koi tercinta di seluruh Indonesia dan di dunia manapun juga Anda berada. Keep spirit, jaga koi kesayangannya. Sehat ikannya, sehat air kolamnya, sehat ownernya. Oke, teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit sharing pribadi. Tentunya mungkin sudah banyak yang tahu teman-teman ya. Untuk yang belum tahu, mari kita simak sedikit sharing ini terkait dengan media filter kimia batu zeolit. Jadi batu zeolit ini adalah media filter kimia yang sangat bagus untuk menyerap racun amoniak. Ya, jadi jangan paranoid dengan zeolit. Wah, zeolit nanti menyerap racun, nanti kembali ke kolamnya beracun. Ya, itu memang betul, tapi itu bila mana pada saat penerapannya ada kesalahan dalam pemanfaatan batu zeolit. Jadi saya akan sharing bagaimana cara kita memanfaatkan media batu zeolit secara maksimal. Batu zeolit itu adalah seperti ini, batu zeolit ya. Batu zeolit seperti ini, batu zeolit ya. Ini batu zeolit ya. Ciri yang bagus adalah dia agak kehijauan, hijau toska, biru toska, antara biru dan hijau toska bergabung ya seperti ini batu zeolit ya. Nah, supaya lebih mudah dipakai jaring, pakai waring. Nah, ini batu zeolit. Batu zeolit adalah bebatuan yang di dalamnya banyak terkandung molekul natrium. Nah, molekul natrium ini bila terendam air, molekul natrium ini akan melepaskan molekul natriumnya dan menyerap racun amoniak yang ada di air tersebut. Sehingga air yang mengalir ke kolam ini bila ada batu zeolit di akhirnya itu airnya akan lebih netral lagi, lebih bagus lagi dari racun, lebih fresh lagi ya. Nah, jadi tapi karena sifat dia itu menyerap zat pada saat terendam, maka bila ada zat-zat yang lain pun akan terserap sama dia akan cepat jenuh. Bila kita masukkan treatment garam berlebihan, garamnya akan terserap oleh batu zeolitnya dan kembali ke kolam. Akhirnya si batu zeolitnya karena sudah penuh ya, akhirnya si yang tadi harusnya menyerap amoniak, dia tidak bisa menyerap amoniak lagi, bom pecah ke kolam. Akhirnya kolamnya bom amoniak. Akhirnya apa? Banyak ikan yang bertumbangan ya. Jadi kita harus tahu kapan media batu zeolit ini kita manfaatin gitu ya. Jadi batu zeolit ini tadi saya bilang dari awal adalah media kimia yang sangat bagus untuk menyerap racun amoniak. Itu digunakannya kapan dan ditempatkannya di mana itu kita harus tahu teman-teman ya. Jadi batu zeolit itu digunakan satu pada saat kolam kita baru. Bila kolam kita baru ini ada dua pengertian. Baru benar-benar baru dibuat, baru diisi air, media chamber filter belum maksimal sebagai pabrik nitrifikasi yang mengolah racun amoniak di dalamnya. Ini racun amoniak semua di dalamnya. Ada dari feses ikan, ada dari sisa pakan ikan, masuk ke chamber mekanis, masuk ke chamber biologis, dan masuk ke chamber kimia di sana ya. Masuk ke chamber kimia. Nah, ini kalau pabrik nitrifikasinya, chamber mekanis dan biologisnya belum sempurna, maka racun masih ada yang balik lagi kemari ya. Jadi gimana caranya supaya mempercepat filter itu mature? Pada 3 bulan pertama kolam baru kita tempatkan media zeolit, batu zeolit. Pada mana? Satu nih ya. Kita tempatinnya bisa pada chamber pompa, bisa juga pada chamber terakhir sebelum air mengalir ya. Nah, kalau saya ditempatkan karena chamber pompa saya besar, saya manfaatin bukan untuk buat batu zeolit. Saya tempatkan untuk oyster di sana ya. Oyster di tempat media chamber pompa. Adapun fungsi oyster adalah sebagai media kimia, sebagai pH buffer yang sangat bagus bila hujan turun supaya ikan tidak mudah sakit. Pada kesempatan lain akan saya bahas untuk media chamber kimia oyster ya. Nah, untuk zeolit ini saya tempatkan di mana? Saya tempatkan di paling akhir sebelum air turun kemari. Paling akhir sebelum air turun kemari di mana? Yang pertama di sini. Di sini ini kita kalau lihat teman-teman lihat, di sini kalau kita buka, di sini ada batu zeolit ya. Di sini ada batu zeolit ya, ada batu zeolit di sini ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah di sana teman-teman. Yang kedua adalah di media filter
waterfall. Di media filter waterfall ini saya kasih batu zeolit ya. Saya kasih batu zeolit ya. Nah, itu dia batu zeolitnya ya. Batu zeolitnya. Jadi dari batu zeolit dia langsung lari ke air, diamankan sama UV. Bila UV nanti untuk UV fungsinya untuk membunuh bakteri patogen, nanti akan saya ulas untuk UV khusus ya. Nah, ini untuk zeolit, lihat zeolitnya teman-teman ya. Lumayan banyak teman-teman ya, kurang lebih total kolam ini saya kasih 10 kilo batu zeolit untuk kolam 5 ton ya. Ini saya tempatkan batu zeolit, saya treatment karena kolam saya baru restart ya. Tadi kembali lagi ke pokok bahasan, kapan batu zeolit ini kita gunakan? Yaitu yang kita gunakan adalah yang pertama pada saat kolam itu baru. Nah, kolam itu baru adalah ada dua definisi. Yang pertama, emang baru dibuat, filternya belum mature. Yang kedua, kolam baru restart. Baru restart dan apa? Kolam misalkan kita chamber biologisnya kita full habiskan, kita restart habis. Nah ya, atau kolam terkena penyakit full kita bersihkan dengan obat-obat antibakteri, anti jamur dan lain-lain. Otomatis batu zeolitnya itu kita lepas dulu nih. Kalau misalkan ada treatment garam, treatment obat, karena si batu zeolit akan menyerap ya. Nah, begitu selesai pengobatan, air fresh masuk, otomatis ini kan chamber biologis, karena habis pengobatan sedikit tidaknya bakterinya akan lemah. Bahkan bila kita treatment antibiotik, obat antibiotik, si bakterinya benar-benar habis. Nah, saat itulah restart kolam. Apabila restart kolam, apalagi dengan bom PK segala macam, maka si bakterinya akan dari nol lagi. Maka dari itu dianggap kolam baru. Jadi kolam baru untuk mempercepat filter mature, salah satunya adalah penempatan setelah kolam diisi air fresh, ditempatkan batu zeolit. Tempatkannya di mana? Di titik yang cepat pembuangan akhir ke kolam. Ya. Jadi itulah bagaimana cara kita memfungsikan batu zeolit dari sudut penempatannya dan dari sudut penggunaannya teman-teman ya. Jadi sekali lagi jangan paranoid sama batu zeolit. Batu zeolit itu adalah batu yang sangat bagus untuk menetralisir kolam kita dari racun-racun amoniak ya. Nah, batu zeolit ini ada masanya teman-teman. Itu masanya biasanya 3 sampai 6 bulan biasanya ya. Kenapa begitu? Karena begitu kita besi batu zeolit itu 3-6 bulan, dia lama-lama molekul amoniumnya semakin habis dan lama-lama fungsinya semakin berkurang. Nah, untuk merefreshnya mudah sekali. Jadi kalau teman-teman masih tetap suka dengan metode batu zeolit ya, 6 bulan suka nih, cocok nih, mau diperpanjang lagi, ya silakan beli yang baru atau kedua merefresh batu zeolit yang lama. Caranya bagaimana? Caranya si batu zeolit yang lama itu kita rebus dengan air mendidih, kita kasih garam. Nah, kenapa kita kasih garam ya? Terus diamkan, kita kasih garam yang agak banyak supaya apa? Garam itu akan membuang racun-racun di dalam batu zeolit. Jadi si batu zeolit kosong lagi dari racunnya, ya. Logikanya begitu ya. Jadi kenapa batu zeolit itu kalau sudah di kolam tidak boleh ada garam? Karena garam itu akan membuang racun yang sudah diserapnya. Nah, tapi kalau untuk merefreshnya, kita angkat batu zeolitnya, taruh di wadah, kita kasih air rebusan, kita kasih air garam, kita rendam ya. Terus kita udah rendam 1-2 jam, kita angkat, kita keringkan. Setelah kering, yaitu batu zeolitnya akan racunnya berkurang lagi. Hanya fungsinya ada kemungkinan besar berpotensi tidak 100% dari batu zeolit yang baru ya, karena masaknya itu amoniumnya tidak sebanyak waktu amonium yang pertama ya. Mudah-mudahan di sini kita paham batu zeolit itu adalah tidak boleh jika sudah pakai batu zeolit, satu, kalau mau treatment garam, treatment yang lain-lain, angkat dulu tuh batu zeolitnya. Diangkat dulu batu zeolitnya, cara mengobatinnya. Kenapa? Biar sisa racunnya tidak terserap ke sini. Ini cukup nyerap amoniak, jangan sampai nyerap yang lain-lain. Kalau nyerap yang lain-lain, masanya bukan 3 bulan lagi, 1 bulan sudah habis masanya ya. Nah, kalau sudah masanya habis, bahaya tuh. Kitanya tidak merefresh, tidak mengganti, si racunnya akhirnya apa? Kembali ke kolam. Ya. Kedua, batu zeolit tempatkan di tempat yang air langsung keluar. Jadi air tuh lebih
netral dari racun teman-teman ya. Nah, itulah batu zeolit. Jadi satu lagi, jangan paranoid sama batu zeolit. Saya bila 3 bulan 6 bulan saya mau pakai lagi, ya saya akan refresh sepanjang saya tidak mentreatment garam. Apa sih treatment garam? Memberikan garam lebih dari 1% ke dalam kolam ikan. Misalkan untuk pengobatan, untuk apa. Kalau garamnya cuma seupil, 1 genggam, itu mah yang nggak jadi masalah. Karena sudah ternetra kemana-mana gitu ya. Nah gitu ya. Oke teman-teman, begitulah sepintas dari batu zeolit. Batu yang kaya akan molekul amonium yang sangat bagus untuk menyerap racun sehingga air kolam menjadi sling, menjadi sehat alami. Slingnya itu dari fungsi media filter yang lain, mekanis dan biologis ya. Oke teman-teman, silakan bila teman-teman punya pengalaman dengan batu zeolit ya, silakan tulis di kolom komentar. Silakan di-share untuk kebaikan kita semua ya teman-teman ya. Silakan di-share, dan kalau di-share harap tolong cantumkan linknya ya. Jadi biar kita juga sedikit saling memahami etika bermedia sosial. Oke. Salam sehat untuk teman-teman, sehat ikannya, sehat airnya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam koi lover dari kota Cirebon, keep spirit, jaga ikan koi kesayangannya. See you.